Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah hari ini kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Meskipun kita melaksanakan pembelajarannya dari rumah atau secara daring. Nah, sudah siap semua ya untuk melakukan pembelajaran hari ini? Sudah? Sudah. Ya, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, tolong Widya teman-temannya dipimpin dulu untuk berdoa, nggih. Baik, Bu. Teman-teman, mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan harapan dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih ya Widya ya, sudah dipimpin berdoa. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari pada tema 4 ya. Nah, pada tema 4 kita akan mempelajari tentang nilai baik dari suatu cerita yang berkaitan dengan berbagai macam pekerjaan yang dihasilkan dari sumber daya alam. Nah, tadi saya sudah share di grup WA ya, yaitu bacaan tentang tupai dan ikan gabus. Sudah dibaca semua anak-anak? Sudah. Ya. Nah, sebelum saya menanyakan lebih jauh, kalian tahu anak-anak tentang bacaan tentang dongeng tersebut ya. Nah, saya tanya dulu, dongeng itu apa? Yuk. Cerita hayalan. Iya, pinter Edo, cerita hayalan. Ada yang lain? Mungkin Safa? Apa dongeng itu Safa? Cerita yang tidak benar-benar terjadi. Iya, yaitu cerita yang benar-benar tidak terjadi. Ini adalah pengertian daripada dongeng. Jadi dongeng ini biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai-nilai pendidikan. Sudah dibaca semua bacaan yang sudah saya share melalui WA itu? Sudah, Bu. Sudah. Nah, dari bacaan tersebut kira-kira apa yang belum bisa dimengerti atau belum dipahami? Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya, Bu. Ya, Widya, silakan. Bagaimana sikap tupai pada cerita tersebut? Iya, bagaimana sikap tupai pada cerita tersebut? Ada yang bisa menjawab? Irul bisa jawab? Mana Irul? Bisa, Bu. Ya, dijawab Rul. Tidak mudah putus asa dan pantang menyerah. Terus? Dan suka menolong. Iya, pinter. Tidak mudah putus asa, pantang menyerah, dan suka menolong. Ini adalah watak daripada tupai pada cerita tersebut. Nah, setelah kalian membaca cerita tersebut, kira-kira bagaimana pendapat kalian tentang cerita tersebut? Ada yang bisa jawab? Nadifa? Nadifa? Saya, Bu. Iya. Ceritakan tentang kisah dua sahabat yang setia dan membantu satu sama lain, dan mereka saling membantu saat mereka kesusahan. Iya, jadi dari cerita tersebut mengisahkan dua sahabat yang saling membantu satu sama lain. Kemudian, hal baik apa kira-kira yang bisa diambil dari cerita tersebut? Ada yang mau jawab? Novan? Kita tidak boleh putus asa. Iya. Dan pantang menyerah. Iya. Tidak boleh putus asa, pantang menyerah. Itu adalah hal baik yang dapat diambil dari kisah tersebut. Nah,
setelah kalian membaca dari kisah dongeng tersebut ya, ini ada lembar kerja yang akan kalian isi ya anak-anak. Nanti kalian foto, dikirimkan ke WA saya ya. Kalian identifikasi cerita tersebut mulai dari judul sampai pesan moral apa yang terkandung pada cerita tersebut. Tadi teman-teman kalian juga sudah menyebutkan beberapa pesan yang ada pada cerita tersebut. Nanti bisa kalian kembangkan sendiri ya melalui lembar kerja peserta didik. Nah, selanjutnya ini ada bacaan tentang tupai yang ada hubungannya dengan Beno tadi ya. Tolong Widya dibaca, Widya. Baik, Bu. Seperti halnya tupai yang memiliki sahabat baik seperti ikan gabus, Dai mempunyai teman yang bernama Beno. Pekerjaan ayahnya adalah pengrajin kayu. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi untuk menghasilkan kursi. Awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, mengecatnya. Waktu yang dihasilkan membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi yang dibuat ke toko mebel. Dari toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Demikian, terima kasih. Iya, ini adalah bacaan yang memanfaatkan sumber daya alam ya, di mana sumber daya alam tersebut diambil dari alam yaitu berupa kayu ya. Kayu ini diproses, dibuat menjadi meja dan kursi. Nah, apakah hanya itu saja hasil alam yang bisa dimanfaatkan? Coba kalian lihat contoh ini. Ini apa ini anak-anak? Centong. Centong ini fungsinya untuk apa? Mengambil Iya, mengambil nasi. untuk mengambil nasi ya. Ini bahan dasarnya dari sumber daya alam yang dihasilkan oleh pengrajin, yaitu untuk mengambil nasi. Jadi tidak hanya untuk meja kursi, banyak lagi ya contoh-contoh lain yang digunakan yang diambil dari sumber daya alam. Nah, selanjutnya di sini ada proses pembuatan pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Ada yang bisa menjelaskan gambar tersebut? Ya, Bu. Ya, Widya silakan. Ditebang dengan memilih kayu yang sudah tua, kemudian dipotong-potong sesuai ukuran. Setelah itu kayu diangkut dengan mobil untuk dibawa ke pengrajin kayu untuk selanjutnya diproses menjadi meja, kursi, dan perabotan lainnya. Setelah selesai, hasil kerajinan tersebut dibawa ke kota untuk selanjutnya dijual. Dan pembeli pun datang untuk membeli kerajinan tersebut untuk kebutuhan. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih ya Widya sudah dijelaskan yaitu panjang lebar tentang gambar tersebut. Nah, dari gambar ini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mega mungkin mau bertanya? Saya, Bu. Iya, silakan. Apakah rumah itu dibuat oleh tukang kayu, Bu? Iya, apakah rumah itu dibuat oleh tukang kayu? Siapa yang bisa menjawab? Pertanyaannya. Bu. Iya, Rizky silakan. Kalau bahan bakunya terbuat dari kayu. Iya, jawabannya adalah iya. Kalau bahan bakunya terbuat dari kayu. Pinter ya Rizky ya. Nah, selanjutnya anak-anak dari gambar tersebut, ini ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan yang juga nanti akan saya share melalui grup. Kemudian kalian kirim ke WA saya ya. Nah, selanjutnya di sini ada yaitu gambar hutan di Kalimantan. Nah, yang semakin lama semakin berkurang keadaan hutannya. Kayu di hutan kalau ditebang secara terus-menerus akan
habis ya, akan mengakibatkan apa kira-kira kalau kayunya ditebang secara terus-menerus? Hutan menjadi gundul ya, udaranya juga nanti akan panas. Nah, dahulu hutan di Kalimantan itu masih sangat lebat ya anak-anak. Di situ ada gambarnya pada dari tahun ke tahun. Nah, hutan itu juga merupakan paru-paru dunia. Apa itu paru-paru dunia? Penghasil oksigen. Penghasil oksigen, pinter. Jadi hutan ini adalah penghasil oksigen. Akan tetapi hutannya sekarang semakin berkurang. Nah, dari gambar ini kira-kira siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Ya, Tapi saya sebutkan 3 saja. ya, tidak apa-apa. Tahun 1950, hampir seluruh Kalimantan tertutup hutan. Ya. Tahun 1985, hutan di Kalimantan masih luas. Tahun 2000, hutan di Kalimantan mulai berkurang. Demikian, terima kasih. Iya. Terima kasih ya Novan. Ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu. Iya, silakan Widya. Di tahun 2005, hutan di Kalimantan banyak berkurang. Tahun 2010, hutan di Kalimantan sama banyak dengan pemukiman. Tahun 2020, hutan sangat sedikit, pemukiman semakin luas. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih. Itu adalah penjabaran dari gambar-gambar tersebut ya, penjelasan dari teman-teman kalian. Nah, sebentar ya. Nah, ini adalah hutan yang semakin lama semakin berkurang sehingga banyak sekali pemukiman-pemukiman penduduk ya sekarang pada tahun 2020. Nah, kalau hutannya semakin banyak berkurang maka perlu diadakan apa ya? Reboisasi, yaitu penanaman hutan kembali. Hutan yang ditebang harus ditanam kembali. Nah, ini juga ada lembar kerja yang akan saya share melalui grup WA ya, nanti dikirim melalui WA pribadi saya. Demikian anak-anak ya pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya kalian kerjakan lembar evaluasi yang saya kirim melalui WA grup ya. Lembar evaluasi melalui Google Form nanti saya kirim di WA grup. Jadi kesimpulan kita pembelajaran hari ini adalah apa kira-kira? Pada cerita tupai dan ikan gabus bisa diambil kesimpulan kalau sesama teman kita harus saling tolong-menolong dan saling menyayangi. Iya, jadi kesimpulan yang pertama adalah dari cerita tersebut bahwa dengan sesama teman kita harus saling tolong-menolong dan menyayangi ya. Tidak boleh saling mengolok-olok satu sama lain ya. Nah, kesimpulan yang kedua kira-kira apa? Saya, Bu. Ya, Natasha, silakan. Merusak hutan karena jika pohon yang ada di hutan ditebang secara liar akan berakibat terjadi bencana alam seperti banjir, longsor, dan udara akan terasa panas. Iya, penebangan hutan secara liar atau terus-menerus tanpa diimbangi dengan penghijauan kembali atau reboisasi istilahnya ya, itu akan mengakibatkan hutannya menjadi gundul, tanahnya gersang, terjadi bencana longsor ya. Nah, kemudian kesimpulan yang ketiga kira-kira apa? Saya, Bu. Ya, Aura silakan. Alam ternyata dapat menciptakan berbagai jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Iya, dari berbagai macam sumber daya alam itu dapat menghasilkan barang ya, barang yang bisa dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia. Jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh boros ya. Kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pembelajaran yang akan datang ya pada tema yang lain. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, tolong Widya dipimpin berdoa dulu teman-temannya. Baik, Bu. Teman-teman
mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Semoga ilmu yang kita dapatkan memberi manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini, saya rasa cukup. Tetap semangat meskipun kita melaksanakan pembelajarannya dari rumah. Kita akan melaksanakan pembelajaran lagi pada pertemuan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.